bima Allah menghadirkan hati di dalam dirimu itu, Allah hadirkan dia. Kau sholat, berdiri, ruko, sujud, tapi kosong dari situ. Kenapa? Orang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana sholat yang khusyuk? Allah katakan sholat yang khusyuk itu zikir kepada Allah. TV rahmatan lil alamin. Bolehkah kita memuji sesama? Boleh. Tetapi kita memujinya dengan tetap mendahulukan pujian kepada Allah. Lalu bolehkah kita menerima pujian dari sesama makhluk? Boleh. Dan kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Karena hakikat yang memuji, hakikat yang terpuji, hakikat yang dipuji Allah. Kalau dari segi nama, mungkin ini majelis taklim yang pertama, tetapi kalau saya lihat dari wajah orang-orangnya, mungkin ini barang baru stok lama. Karena sudah ada di pengajian-pengajian yang lain. Satu kebanggaan kita bahwa muslimah Indonesia, Sumatera Utara, Medan khususnya, itu luar biasa. Ghirah agamanya melebihi daripada ghirah para muslim. Muslimahnya lebih semangat membuat dan membentuk majelis taklim, pengajian, majelis zikir dibandingkan para bapak-bapak dan para laki-laki. Oleh karena itu selalu saya katakan wanita ini adalah makhluk Allah yang lebih kuat daripada laki-laki. Kekuatan perempuan luar biasa, tapi selalu dilambangkan dengan kelemahan. Tidak, wanita itu ternyata lebih kuat, lebih semangat, lebih berani, lebih menantang daripada laki-laki. Takbir. Ini baru pertama sudah begini takbirnya, apalagi yang kedua, Bunda. Luar biasa. Takbir. 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 Luar biasa. Ada beberapa bukti bahwa perempuan lebih kuat dan lebih berani daripada laki-laki. Udah, jangan disambung dulu. Baik, ini luar biasa. Ibu Molina beruntung punya anggota majelis taklim yang punya semangat. Orang kalau udah nggak ada semangat payah, kawin pun malas. Betul. Nah, betul, perempuan lebih punya semangat. Dan memang itu sudah dicontohkan di zaman Rasulullah. Wanita yang pertama, orang yang pertama kali mati syahid di dalam Islam itu justru seorang muslimah, bukan seorang laki-laki. Saya ulangi, Bunda. Yang pertama kali mati sebagai syuhada, sebagai orang yang mati di jalan Allah fisabilillah, itu justru wanita. Namanya Sumayyah. Sumayyah ini adalah seorang budak
punya suami dan punya anak. Mereka masuk ke dalam agama Islam di Mekah. Ketika mereka diketahui sebagai pengikut Rasulullah, maka disiksalah Sumayyah, suaminya dan anaknya. Siksaan yang mereka terima sangat luar biasa. Dijemur di panas terik matahari, bukan dibuka bajunya, justru dimasukkan dengan baju besi. Bayangkan panasnya. Kalau dijemur di terik matahari dengan ditelanjangkan badan, dibuka pakaian, itu belum lebih panas ketika dijemur di bawah matahari tetapi dipakaikan baju besi. Yang keluar bukan lagi air keringat, saking panasnya yang keluar darah keringat. Suaminya diam menerima siksaan itu, anaknya pun diam menerima siksaan itu. Sumayyah angkat bicara, dia tantang Abu Jahal. Woi Abu Jahal, kalau kau hebat, jangan kau siksa suami dan anakku. Aku hadapi, aku penantangmu. Abu Jahal ditantang oleh seorang perempuan. Makanya sekarang yang diharapkan menantang pemimpin-pemimpin jolim juga perempuan. Perempuan kalau udah cakap, senjata kekuatan laki-laki ada pada tangannya, kekuatan perempuan ada pada pinter. Kekuatan laki-laki ada pada tangannya, kekuatan perempuan ada pada, kalau mulutnya sudah merepet, tukang kredit pun kabur. Kalau tukang kredit datang ke rumah kita, kita nggak sanggup pukul dia dengan tangan kita, tapi perempuan mencabik-cabik kemaluan tukang kredit itu dengan mulutnya. Sibuk kali kau bang, tiap hari kau aja yang datang, padahal yang kami pinjam pun bukan duit kau. Kau tahu bukan aku tidak mau bayar utang, lakiku di PHK 6 bulan, jangankan bayar utang, makan pun kami payah. Pigilah kau bang, nanti kalau udah keluar BPJS lakiku ku bayar utangku. Assalamualaikum, selesai. Laki-laki tak ada yang bisa begitu. Kok tahu Ustadz? Pengalaman. Jadi kalau ada yang menagih utang, kasihkan sama istri, selesai urusan. Itu buktinya istri berani. Dan istri di samping berani juga kuat, tangguh. Terbukti tidak ada obat kuat buat perempuan, obat kuat buat laki. Nah, hebat perempuan. Sumayyah tadi menantang Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, aku hadapanmu, aku lawanmu, aku tandinganmu. Mendengar tantangan seorang perempuan tua seperti itu, Abu Jahal tidak menjawab dengan kata-kata, karena kekuatan perempuan ada pada kata-kata, kekuatan laki-laki ada pada tangannya. Maka Abu Jahal ambil pedangnya, tanpa sepatah kata pun Abu Jahal tikamkan pedangnya, langsung menembus rahim depan Sumayyah, tembus ke belakang. Syahid dia, syahidah pertama. Orang yang pertama mati di jalan Allah adalah perempuan. Maka pantas kalau sekarang Indonesia khususnya, jamaah majelis taklimnya, majelis zikirnya 90% perempuan. Takbir. Luar biasa. Tapi kalau udah urusan materi, ini dia. Ini kejadian tetangga saya. Jadi waktu itu hari raya, mamanya bilang sama anaknya, "Dek,
sebentar lagi Pak Lik datang, nanti minta THR sama Pak Lik. Pak Lik banyak duit. Si anaknya yang umur 3 tahun bilang, iya mak. Begitu Pak Liknya datang, langsung si anak tadi bilang sama Pak Liknya, Pak Lik bagi THR lah. Mamaknya agak-agak jaim, jaga imit. Apa kata mamaknya? Dek, Pak Lik belum duduk kak udah dimintai duit dek. Apa kata si adik tadi? Tapi mama yang nyuruh. Jadi anak-anak itu bu ikut dengan orang tuanya. Anak kita jadi pembohong itu bukan karena orang tua ayahnya, tapi biasanya mamaknya. Mamaknya yang ngajari dia bohong. Nah, itulah hebatnya wanita. Dan di dalam Islam wanita juga dihargai, dimuliakan. Bu, sebentar loh. Aku kalau ibu masih cakap, aku tak mau pulang bu. Ayo diam dulu. Kalau ibu cakap lagi aku pulang. Nah, dengerin dulu. Jadi nggak boleh ngomong. Karena taklimnya sudah dimulai. Nah, ya. Ini baru bagus. Harus tertib, harus konsentrasi. Ya. Nah, sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi, Bu? Ya. Iya. Di dalam Islam wanita mendapat kedudukan utama, penting sekali. Di antaranya 114 surah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jumlah suratnya 114, ayatnya 6666 ayat, juznya 30. Dari 114 surah itu perempuan salah satunya, nama suratnya surat tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada surat laki. Islam memuliakan perempuan. Perempuan disebut Rasulullah pada waktu dia hampir wafat. Ada 3 perkataan yang diucapkan Rasulullah ketika dia akan wafat. Yang pertama, ummati, ummati, umatku, umatku. An-nisa, an-nisa, sallu, sallu. 3 yang diucapkan Nabi. Umatnya, perempuan, dan sholat. Itulah kata-kata terakhir Rasulullah yang disampaikannya kepada keluarganya pada saat itu dan sahabatnya. Sebelum dia berpulang, 3 yang dia sebutkan. Umatku, umatku, perempuan, wanita, wanita, sallu, sallu, sholat, sholat. 3 ini. Tadi dibacakan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah, yang ingin mendapatkan rahmat pada hari kemudian, dan orang-orang yang banyak berzikir. Rasulullah contoh. Siapa yang bisa mencontoh Rasul? 3.
Yang pertama yang bisa mencontoh Rasul, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua, orang yang mengharapkan dapat rahmat pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang banyak berzikir. Itu yang dibacakan tadi oleh qari'ah kita tadi. Itu yang akan kita kutip pada hari ini. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi kata guru saya, Jamal, kalau kau ceramah jangan kau habiskan satu kali, nanti kau tak dipanggil lagi. Maka saya tengok, kalau saya ceramah, ada pantun yang sudah terkenal di kota Madya Medan, sudah dipatenkan sama Al Fakir. Apa pantunnya? Jambu klutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Dia yang tunduk-tunduk tadi menjawab juga dengan pantun. Apa dia kasih pantunnya? Jambu klutuk, aku tumbuk-tumbuk, aku tunduk karena husuk. Rupanya dia tunduk bukan ngantuk, tapi saking husuknya lah dia tidur. Tapi kalau saya ceramah ada yang tidur tidak marah. Saya lebih marah kalau saya ceramah dia pun ceramah, itu saya marah. Tapi kalau saya ceramah dia tidur, saya tak marah. Tapi kalau saya ceramah di sini dia ceramah, di sana dia cakap, di sana, itu yang bikin saya marah. Tapi kalau saya ceramah dia tidur di sana, saya tidak marah. Berarti saya sukses menidurkan dia.